ulas lebih lanjut lagi pemirsa atas respons pemerintah dalam hal ini Presiden Indonesia terkait dengan konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran. Kita akan langsung membahasnya dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antara ada Ulta Leveniana Baban selaku tenaga ahli utama kantor staf Presiden, kemudian Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono, dan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Marsudi Syuhud. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Baik, apakah Suaranya nggak ada ya? Baik, apakah Mbak Ulta dan Bang Dev? Oke, sudah. Tapi saya di mobil ini. Baik, kami sudah menangkap audio Bang Dev dan juga Mbak Ulta. Saya ingin ke Mbak Ulta terlebih dahulu. Mbak Ulta, terkait dengan langkah yang disebutkan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator dalam konflik yang terjadi antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran ini, bisa disampaikan mungkin apa dasar konkretnya yang membuat Presiden yakin Indonesia bisa menjadi mediator dalam konflik besar ini? Baik, Mbak Ulta, apakah Anda mendengar suara dari studio? Baik, seperti kami mengalami kendala komunikasi pemirsa dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden, kita akan ke Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI terlebih dahulu, Bang Dev. Baik, Bang Dev dengan Soza di studio. Bang Dev, terkait dengan ide ataupun usulan dari Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia menjadi mediator dalam konflik yang memanas antara Amerika Serikat, Israel versus Iran. Bagaimana DPR melihat langkah ini sebagai suatu hal yang realistiskah atau ada tanggapan lain mungkin Bang Dev? Jadi belum terdengar pertanyaannya gimana? Baik, gimana Mbak? Bang Dev, kita tahu Presiden Prabowo Subianto sejak mengetahui ada konflik yang semakin memanas ya, bahkan sudah ada serangan dari kedua belah pihak, Amerika Serikat, Israel, dan juga versus Iran, berinisiatif untuk menjadikan Indonesia sebagai mediator. Pertanyaannya, apakah Komisi 1 DPR melihat langkah ini sebagai suatu langkah yang realistis atau ada penilaian lain? Tentu ini adalah sebuah langkah yang sangat amat realistis mengingat peran Indonesia dan juga bagaimana Amerika Serikat dan juga khususnya Presiden Trump dan juga Perdana Menteri Netanyahu lalu juga para negara-negara Arab melihat Pak Prabowo seperti apa, dan jelas terlihat ketika dalam kunjungan luar negerinya yang baru saja beliau rampungkan di Amerika, dia sangat dihargai, dihormati, diterima. Begitu juga di UK dan di negara-negara Arab ya yang beliau kunjungi, semuanya itu sangat menyambut dengan luar biasa, khususnya terakhir di UAE, di Jordan. Nah, ini menunjukkan peran beliau atau kepribadian beliau itu sangat amat dihormati, sehingga posisi tersebut dapat dikapitalisasi untuk menjadi bridging kepada saudara-saudara kita di Timur Tengah untuk bisa memulai diplomasi agar bisa mencapai hal yang permanen dan akan perdamaian secara global ataupun regional. Baik, ada rasa hormat yang dilihat oleh Komisi 1 DPR dari para pemimpin dunia termasuk mereka yang tengah berkonflik terhadap Presiden Prabowo Subianto, sehingga ini dinilai menjadi suatu dasar yang kuat ya untuk melakukan langkah sebagai mediator tersebut. Nah, tapi mungkin dari KSP bisa melengkapi di sini, Mbak Ulta, apalagi kira-kira selain mungkin terkait dengan penilaian yang positif, dihormati oleh mata dunia, apa sebenarnya yang menjadi dasar dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator? Karena kan konflik ini sudah berlangsung tidak hanya baru sekarang, tapi sudah berlangsung sangat lama. Bahkan berbagai kekuatan dari berbagai negara-negara besar juga berusaha untuk menjadi mediator, tetapi sepertinya masih terus saja bergulir konflik ini. Silakan, Mbak Ulta. Iya, terima kasih Mbak. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Dev bahwa sosok Pak Prabowo itu bisa diterima oleh banyak pihak ya, baik itu dari Barat, ya kan, Timur Tengah, dan juga dari Timur, seperti Cina, Rusia, bisa diterima oleh
semua pihak. Dasarnya adalah karena politik luar negeri kita yang bebas aktif tentunya. Kita itu tidak mengklaim bahwa Indonesia ini lebih kuat dan lebih berpengaruh sehingga bisa memediasi konflik ini. Tapi inisiasi ini menunjukkan bahwa Indonesia itu berperan dalam perdamaian dunia dan dasarnya adalah pastinya amanat konstitusi kita untuk berperan aktif untuk menjaga perdamaian dunia kan. Dan dalam banyak konflik internasional justru negara yang berada dalam blok kekuatan tertentu seringkali tidak diterima kalau misalnya dia terafiliasi dengan salah satu blok justru mempersulit untuk memediasi. Tapi kan Indonesia ini dilihat sebagai entitas yang netral, politik yang bebas aktif. Kita tidak memiliki nilai kepada salah satu pihak gitu. Sehingga tadi yang disampaikan Pak Dev benar, sosok pemimpin kita sekarang ini Pak Prabowo itu bisa dan sangat bisa menjembatani komunikasi ini gitu. Lalu juga kan kita punya sejarah seperti konferensi Asia Afrika dan peran kita juga sangat aktif di gerakan non-blok ini akan memberi insentif gitu kepada peran kita. Yang paling penting itu adalah sebuah inisiasi oleh negara Muslim terbesar di dunia dan Pak Presiden berusaha untuk membuka dialog, artinya kita ingin eskalasi ini berhenti dan ada dialog antara kedua negara ini, walaupun memang tadi benar bahwa konflik ini sudah berlangsung sangat lama dan ini adalah eskalasi yang mungkin paling tajam dari sebelum-sebelumnya juga, setidaknya 20 tahun terakhir gitu. Tapi inilah yang mungkin yang dilihat oleh Pak Presiden, sangat disayangkan kalau misalnya kita di kondisi geopolitik yang saat ini dan kita juga menghadapi konflik Israel dan Palestina, seharusnya kita bisa tidak memperparah kondisi politik di Timur Tengah gitu. Baik. Nah, kalau begitu dari MUI apakah memiliki pandangan yang... Tapi nanti turun muter balik. Baik, Pak Marsudi, kami ingin bertanya terkait dengan perspektif dari MUI terkait dengan ide atau gagasan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator dari konflik yang tengah memanas ini. Ada bekal yang cukup tadi disampaikan oleh dari Komisi 1 DPR dan juga dari KSP. Tapi apakah MUI memiliki pandangan berbeda mungkin dengan catatan tambahan ya, sepanjang sampai dengan saat ini kita mengetahui Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, apakah menurut Anda ini bisa menjadi suatu kritik mungkin atau menjadi suatu catatan ketika Indonesia menginginkan untuk menjadi mediator dalam konflik ini? Dari mana? Bagaimana MUI melihatnya? Begini, kalau kita melihat bahwa kalau kita bandingkan negara Indonesia dengan negara di Gulf country sana, seperti Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait, UAE, kemudian Turki. Mereka kan memang sudah sesungguhnya sudah mengikuti satu negara yang konflik, yang turut konflik. Maka ketika kita menjadi penengah, itu diharapkan karena ketika negara-negara yang saya sebut tadi kemungkinan tidak mampu untuk bisa jadi penengah, maka membutuhkan negara netral. Negara netral, negara yang tidak ikut konflik. Yang terpenting jangan ikut konflik agar kita bisa menjadi mediator atau mediasi untuk meredam dua-duanya yang konflik. Nah, ketika demikian, positioning Indonesia yang sekarang sudah mulai kelihatan, jadi juga ada yang butuh untuk bisa ngomong dengan Amerika, untuk bisa ngomong dengan Iran, untuk bisa ngomong dengan negara-negara yang mengikutinya seperti Saudi dan lain-lainnya. Dari situ Indonesia mempunyai kekuatan dan mempunyai chance, peluang sendiri di sini. Mudah-mudahan Presiden bisa memainkan ini yang kemudian bisa didengarkan. Yang terpenting, untungnya kita nggak ikut konflik di salah satunya. Tidak ikut masuk di salah satunya untuk konflik. Dan itu yang terpenting. Sehingga bisa kita itu ikutin
positioning yang sudah pas ini untuk bisa memanage, memberhentikan perang yang sudah berjalan ini. Intinya berhentinya perang itu satu. Nomor dua, setelah berhenti perang, kita Palestina bisa merdeka. Lah, memainkan permainan ini, Indonesia hari ini mempunyai peluang yang sangat besar. Untuk itu harapan kami kepada Presiden, insya Allah ini mudah-mudahan bisa berjalan, bisa perang jangan sampai melebar menular ke tempat-tempat atau negara lain, walaupun negara lain juga mungkin sudah punya rambu-rambu sendiri karena misilnya nyampe ke sana. Tapi yang terpenting bisa diredam semuanya dan pemainnya mestinya memang Presiden Prabowo ini, Indonesia ini. Baik, ada peluang yang dilihat oleh MUI juga dengan semua posisi yang ada dan juga hubungan diplomatik dan yang telah dijalin beberapa waktu ini menjadi modal untuk menjadi mediator tersebut. Kita akan lanjutkan pembahasan masih terkait dengan seputar posisi Indonesia jika menjadi mediator dalam konflik yang tengah memanas. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Bapak Ibu tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama.